Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di kelas pertama ya bersama dengan saya. Gimana kabar semuanya? Sehat semua? Insya Allah. Itu harapan kita aja. Mari kita berdoa dulu belum kelas mulai. Silakan berdoa dengan gaya masing-masing, dengan doanya masing. Semoga kelas kita ke depan, bukan hanya hari ini, terus kita mendapatkan pengalaman dan bermanfaat. Silakan mulai. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ingin memastikan suara saya normal, dengar baik enggak? Putus-putus, Pak. Putus-putus Pak di saya, Pak, maaf. Tuh, gimana ini? Bentar, Pak. Masalah. Kemarin Zoom nggak ada masalah, apa Google Meet aja? Coba saya ingin memastikan lagi. Saya coba dulu pakai telepon ini, misalnya masih tutup, saya akan coba. Saya ngobrol dulu lah. Kira-kira bisa ditaruhkan saya, apakah salah dengan headset atau tidak. Nanti kalau misalnya kita coba yang lain dulu. Sejauh ini masih terputus berarti. Iya Pak, masih putus-putus. Nah, ini problem office ini sepertinya normal. Saya nggak mungkin kalau mau pindah ke Zoom sebenarnya. Kalau Zoom nggak yang berat ini ya, kota ya, karena lumayan itu. Tapi sebenarnya begini teman-teman sekalian, saya pertemuan hari ini nggak perlu banyak hal. Saya pertama ingin nanti akhir kuis aja kita masuk ingin lihat apa teman-teman pengalaman atau pelajaran saya. Setelah itu saya ingin saja ngobrolin beberapa hal terkait dengan konten belajar dan kemudian penugasan ini yang memang agak sedikit perlu teman-teman perhatikan ya. Setelah itu kita selesai, nggak lama-lama gitu. Tapi saya ingin tanya lagi, coba di sini tadi yang komentar Rudin sebenarnya ya. Saya belum kenalan juga sama kalian ini. Rudin, suara saya masih tidak ini ya, tidak bisa ditangkap dengan baik ya. Sekarang udah ini sih Pak, agak mendingan, nggak kayak tadi. Alhamdulillah sekarang udah mendingan. Maksud saya yang baik atau gimana? Masih putus-putus atau gimana gitu-gitu? Masih sih, cuman nggak putus-putus Pak. Ya, tapi kalau di saya nggak separah tadi sih Pak. Oke. Saya nggak tahu ini di mana posisinya. Nanti kita kemarin saya zooman tapi nggak ada masalah sebenarnya dengan Zoom. Tapi mungkin ini ada problem belum bisa menanyakan saat ini ya. Tapi kayaknya kalau sinyal seperti itu nggak ada masalah. Saya coba nggak pakai headset. Kira-kira apa masih kondisinya kayak sebelumnya, Pak Rudin? Belum Pak, belum tahu nih Pak. Belum. Oh, masih normal. Kira ada stabil lebih atau gimana? Kalau stabil berarti saya bermasalah. Kalau misalnya sama kemungkinan ada yang lain faktornya. Jadi pesan-pesan saya bisa kesampaian nggak? Instruksi saya, obrolan sampai nggak ke teman-teman sekalian? Sampai Pak. Oke. Kalau sampai saya ingin begini teman-teman. Saya ingin kenalan dengan kalian. Kalau saya ya oke, saya pertama kenalan duluan. Saya panggil sama saya Biji Sujipto. Kalau nama ya itu Bernardo J Sujipto nama saya. Itu yang banyak saya pakai ya di luar. Sebenarnya di akademik pun sama, tapi karena itu menuntut satu yang ribet dan birokrasi itu menginginkan ribet, jadi nggak perlu macam-macam gitu loh intinya. Jadi saya cari dengan nama Biji Sujipto saja. Kan misalnya saya nulis atau apa pakai Bernardo J Sujipto itu kadang ini bukan nama, kamu nggak punya dokumen untuk itu, untuk buktikan nama ini apa segala macam gitu. Saya lahir di Madura. Saya cukup tua dan saya juga telat ini sebenarnya dengan kuliah ya. Karena usia saya itu sudah doktor semua, tapi saya menikmati dan saya mensyukuri jalan saya sendiri. Teman-teman,
kesukaan atau riset saya sejauh ini dan sosiologi kebudayaan, ya teori-teori sosiologi juga saya mengempu itu, terus kemudian pariwisata dan perkembangan sosial dan gerakan pemuda. Nah itu kira-kira ranah itu. Tapi selain itu saya banyak juga nulis tentang perdamaian pemuda, komunitas-komunitas itu gitu ya, secara umum begitu. Nah itu saya. Jadi kalian bisa manggil saya Bapak juga boleh, Pak Biji boleh, Mas Biji boleh, Cak Biji juga boleh. Jadi panggil sesuatu yang menurut kalian oke, nggak ada masalah. Saya nggak mempersoalkan tentang moral gimana harus gini, nggak. Panggil nama saya ya sudah, nggak ada masalah, senang gitu. Saya relatif agak lebih tidak terlalu misalnya dengan panggil yang istilahnya respect itu harus muncul dari inner, dari dalam diri kalian. Jadi bukan gimmick gitu loh, bukan dibikin-bikin. Ya sebenarnya kelihatan. Ya. Tapi nggak apa-apa karena kita situasinya saling berjauhan begini. Yang pasti teman-teman kapan saja boleh japri saya, kapan saja. Ya persoalan saya jawab itu persoalan lain ya. Maksudnya saya jawab, misalnya kalian japrinya jam 1 malam, misalnya saya jawab pagi, nah itu jangan. Tapi kapan saja boleh japri saya, nggak ada masalah soal itu. Nggak ada waktu kita ini harus kita manfaatkan secara murni. Jadi anak muda kayak kalian itu jangan berpikir sudah pemimpin gitu loh ya. Ini hal yang berbeda sebenarnya. Tapi saya agak bersikap. Jadi saya itu berpikir bahwa apa yang saya lakukan betul-betul waktu yang saya produksi sendiri. Saya membikinnya sendiri. Saya menikmatinya sendiri. Misalnya media sosial, saya bikin sendiri karena itu tanggung jawab sosial saya, itu tindakan sosial saya. Jadi saya nggak pakai admin, nggak pakai juru bicara yang mana gitu. Itu beda. Ada sebagian orang seusia kalian karena udah punya duit misalnya ini diadminin segala macam. Jadi dia kalian berkamuflase. Jadi untuk saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memanfaatkan waktu sejenis mungkin. Mulai kalian hasil dari kalian dan semacam. Nah itu. Jadi untuk komunikasi apa segala macam nggak ada batas. Silakan kalian memanfaatkan punya WA, media sosial saya ada meskipun nggak terlalu aktif, tetap saja saya tengok. Yang pasti email, kalau saya minta untuk email yang kampus. Setelah ini ingin mendengar teman-teman berkenalan, silahkan sebutkan nama, asal mana dan asosiasi. Jadi gini, asosiasi yang saya maksud begini. Ini kalau suara saya putus-putus saya akan saya ulang-ulang. Teman-teman mengasosiasikan diri dengan objek-objek sosial di sekitar kalian. Misalnya contoh, nama saya BJ, nama lengkapnya ini misalnya ya. Saya berasal dari Sumeneb misalnya. Terus kemudian diri saya, asosiasi diri saya adalah umum. Asosiasi ini silakan ke keran pikiran kan, bebas aja. Misalnya asosiasi dengan pasar misalnya, contoh ya pasar. Ini contoh pasar. Nah, kemudian kasih deskripsi. Saya mengasosiasikan diri saya pasar. Nah, melihat diri saya selalu harus terkoneksi dengan orang berkomunikasi. Saya kemudian harus melayani teman saya karena saya suka dengan servis, misalnya servis. Saya pokoknya intinya adalah teman-teman mendefinisikan dirinya sendiri dengan sesuatu yang sudah menjadian dari dalam diri kalian. Asosiasi sosial. Jadi objeknya ini semua. Ya ada unsur sosialnya lah. Misalnya contohnya kayak ini biji. Asosiasi saya adalah kamar misalnya. Ini kamar kan sangat private. Tetapi kalau mampu teman-teman menjelaskan secara sosiologis itu nggak apa-apa. Oke. Private sebagai asosiasi nggak ada masalah, private. Biji ini kamar. Nah, misalnya contoh, saya mencoba untuk mengunci diri saya dari hubungan sosial, dari masyarakat, dari apa segala macam. Itu kan sudah punya reason, alasan, punya argumentasi sosiologis namanya. Boleh juga kayak gitu. Tetapi yang saya inginkan yang pertama. Jadi teman-teman mengasosiasikan dirinya dengan subjek-subjek sosial, sosiologis, pasar, perpustakaan, buku boleh. Bahan mati juga boleh. Tapi saya ingin reason kalian itu saya ingin melihat bagaimana kalian berpendapat, berargumentasi. Nah, sampai di sini
apa sudah bisa ditangkap kan saya teman-teman? Alfi, Alin, bisa ketangkap dengan baik enggak? Bisa, Pak. Oke, masih lagi di sini ada Aisyah Rajwa. Pesan saya bisa tangkap enggak? Bisa, Pak. Oke, kalau misalnya yang belum, saya akan baca di screen orang-orang saja langsung diinikan nama kalian, dari mana asalnya, dan yang itu asosiasi itu. Saya akan jelaskan asosiasinya itu apa. Oke, silakan ketika memperkenalkan diri minta untuk open ya, open kamera kalian dimunculkan biar tahu ya, karena pertama Zidan. Zidan ini sambil tidur anak-anak ini. Pagi-pagi emang kayak gitu ya. Nanti saya tahu memang kelas pagi ya, gimana lagi. Zid. Iya, Pak. Oke. Kamu masih bangun tidur ini? Pak, tadi suaranya nggak kedengeran, Pak. Bentar. Isi dan sharing saya tidak baca. Kamu belum paham? Kalau penjelasan tadi saya paham, tapi tadi Oke, pas sip. panggil nama nggak kedengeran. Oke, siap. Silakan. Buka video kamu. Ya. Oke, saya Zidan Al-Fadlu, asal saya dari Subang Barat. Terus asosiasi diri saya lebih menggambarkan diri saya itu sebagai sebuah buku ya. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya tuh orang yang suka ya diskusi dan bertemu dengan orang-orang untuk membahas berbagai macam hal, isu-isu yang yang sedang hangat ataupun ya intinya membicarakan hal-hal yang menarik yang ada di lingkungan sosial saya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Zidan. Panggilanmu Zidan ya. Ini Iya, Zidan Pak. ini kelas ini pertama yang bertemu dengan saya dan datang ke rumah. Teman-teman bisa main ke sini kalau ada yang sekitar Jogja ya. Di halaman belakang itu lumayan kosong untuk bisa dieksplor untuk diskusi atau apa. Lumayan jauh dari kota. Fahrudin Hanif. Iya Pak, ada Pak. Silakan. Ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin Hanif. Nama saya Fahrudin Hanif. Saya biasa dipanggil Hanif. Asal saya dari Bogor. Terus asosiasi saya yaitu biasanya kepada aktivitas olahraga Pak. Karena dengan olahraga saya juga bisa bertemu dengan teman-teman saya, berinteraksi dan lain-lain. Selain itu juga dengan olahraga saya bisa mendapatkan manfaat-manfaat berupa sehat dan bugar ya Pak. Selain itu juga olahraga belakangan ini bisa menghilangkan rasa penat saya Pak. Gitu. Oke, terima Seperti kasih. bermain bola, jogging dan lain-lain Pak. Terima kasih. Pasti suka main futsal kamu ini sepertinya ini. Oh, kalau futsal jarang banget Pak malah. Apa Seringnya justru? sih belakangan ini bola. Kamu Sepak bola. lapangan bola besar itu? Iya Pak. Wah, lumayan Tapi fisikmu. ya, tapi Bagus lah. semenjak PPKM ini belum lagi sih Pak, karena kan biasa saya main di Jakarta Pak. Nah sekarang di PPKM nggak bisa ke Jakarta Pak. Oke. Jangan-jangan mau nih tim profesional ya? Gak enak ya kalau punya main bola di kelas kita ini. Profesional kamu ya? Kenapa Pak? Sudah mulai bermain di profesional, punya klub gitu-gitu, meskipun nggak skalanya nggak terlalu gede. Oh enggak Pak, nggak pernah Pak. Oh. Terima kasih. Itu salah satu sosok yang menarik juga ya. Tadi Zidan buku. Selanjutnya Susana. Terima kasih Susana. Ya makasih Pak.
Sihana. Iya, Susihana. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silahkan. Perkenalkan, nama saya Susiana Hasanatun Aziza. Asal saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Asosiasi saya itu menggambarkan seperti orang-orang yang sedang berolahraga gitu. Karena saya suka menyendiri, makanya saya harus kayak apa, kalau olahraga kan itu harus bersosialisasi sama orang-orang gitu. Jadi kalau gimana? Ayo lanjutkan. Cuma tinggal berargumentasi aja. Jadi udah harus mulai berani sikap ya, mulai menyusun kalimat yang baik, mulai masuk ide ke apa. Itu ruang kita sekarang, universitas namanya. Lanjut kalau masih ada usia. Sampun Pak. Susihana memilih olahraga ya sebagai cara sosialisasi. Selanjutnya ada Aulia Tri Ananda. Aulia Tri Ananda. Dia Aulia. Ya, Pak. Oke, silakan. Mohon maaf, Pak, saya baru bergabung. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Oke, kamu skip dulu. Silahkan perhatikan temanmu. Kira-kira dia menceritakan saja. Saya lanjut ke Tri Pujianti. Halo, Assalamualaikum Bapak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tri Pujianti. Boleh dipanggil Tri. Saya dari Kudus, Jawa Tengah. Dan asosiasi saya lebih senang mengamati permasalahan sosial di lingkungan sekitar, Pak. Seperti dari keluarga hingga ke pendidikan. Kalau di dalam keluarga... Coba, ini dulu. Apa asosiasinya kamu sebutkan satu subjek tertentu. Biar nanti cara berpikir kita itu menunjukkan satu kata kunci gitu ya, subjek apa. Tadi ada kata olahraga, ya, satu lagi ada olahraga, ada buku. Kamu sebutkan itu. Apa terserah. Iya. Kemudian jabarkan. Iya. Kalau saya lebih pada pendidikan, Pak. Pendidikan, karena dari pendidikan, iya. Karena kalau dari pendidikan, setiap orang kan beda-beda ya, Pak. Dari keluarga yang berbeda, maksudnya dari keluarga yang mendukung, termotivasi dari keluarganya. Jadi di situ dapat bagaimana ya, seorang anak dapat berkembang lebih baik dari keluarganya, begitu Pak. Jadi saya lebih senang mengamati hal seperti itu. Oke, terima kasih Tri untuk sharingnya. Ya. Aulia, nanti kalau saya panggil lagi, saya lanjut dulu ke Puspo Sadra. Ini namamu ini, Puspo Samudra ini. Keren sekali. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspo Grenaldo Bintang Samudra, asal kota dari Magelang. Saya mengasosiasikan diri saya terhadap lingkungan sekitar saya. Saya adalah orang yang suka mengamati keadaan di sekitar dan khususnya dalam bidang kehidupan sehari-hari, Pak. Contoh pekerjaan di tetangga saya apa, lalu sekitar terus teman-teman saya itu kegiatannya apa. Jadi nanti saya bisa melihat bahwa ternyata pendidikan itu juga bisa berpengaruh terhadap pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar saya, seperti itu, Pak. Berarti asosiasimu juga pendidikan atau apa kata kuncinya? Iya, pendidikan. Iya, Pak, pendidikan, Pak. Oke, terima kasih. Panggilanmu siapa tadi? Puspo. Iya, Pak, Puspo, Pak. Apa artinya Puspo itu, kok agak nama unik? Puspo itu nama marga, Pak, artinya bunga, Pak. Marga dari mana kamu? Ini saya kurang tahu, tapi Puspo itu kalau yang laki-laki Puspo, yang perempuan itu Puspa, Pak. Oh iya, kalau Puspa kan banyak tuh, makanya Puspo. Iya. Oke, tak kirain ngomong marga, masa orang Magelang sini ada marga-marganya, nggak berlaku kan untuk Jawa kan? Iya, ini dari kakek nenek saya, Pak. Udah namanya dari itu semua. Iya. Nama yang bagus itu, Puspo Samudra itu. Oke. Semoga namamu yang keren itu juga sama dirimu
termanifestasi ke dirimu, keren juga ya. Terima kasih Puspo. Saya balik ke Aulia. Aulia sudah paham nggak proses ini? Iya, Pak. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ulia Triananda. Asosiasi saya Mana? asal Tasikmalaya, tapi udah di Jogja, Pak. Sosial media bisa dijadikan media asosiasi kan, Pak? Boleh. Gimana? Sosial media Instagram sih, lebih ke Instagram. Karena saya udah lama di tempat asal saya, terus pindah ke tempat yang baru, jadi untuk bisa berhubungan terus sama teman-teman saya yang lama, saya lebih ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, kayak gitu-gitu, untuk melihat gimana sih mereka sekarang, gimana progresnya mereka sekarang, teman-teman saya gitu, dan kenalan-kenalan saya yang lain. Bagaimana sekarang, apakah kuliah ada yang lanjut ke Jogja, apa lanjut ke universitas lain, apa udah yang menikah, udah kerja, kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Aulia. Teman-teman silahkan feel free aja untuk cerita. Saya menanya kunci apa yang muncul dari deskripsi kalian, dari argumentasi kalian. Dari situ saya berkenalan dengan kalian. Jadi kalau cuma nama sangat mungkin saya lupa. Kemungkinan besar banyak lupa. Gitu ya. Selain memang sudah rata-rata kalau yang di PA saya rata-rata saya ingat. Selain itu ada susah. Kalau kalian punya pikiran ini out of the box atau sesuatu, cenderung saya agak ingat orang-orang itu. Silakan Dani sekarang. Dani Alin. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Dani Alin, biasa dipanggil Alin, asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya mengasosiasikan diri saya sendiri sebagai zoon politikon atau makhluk sosial yang dimana saya tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan orang lain, dan saya selalu butuh berinteraksi dengan orang lain karena saya seorangnya suka tergabung ke dalam organisasi, karena saya yakin dengan mengikuti organisasi saya akan mendapatkan pengalaman yang lebih, bertemu dengan orang yang baru, dan mendapatkan insight yang baru gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Kamu menyebut sebagai siapa? Politikon. Zoon politikon, makhluk sosial. Zoon politikon, itu oke. Itu konsep dari mana kamu temukan, Dani? Siapa panggilanmu tadi? Dani atau Alin? Alin, Pak. Oke, Alin. Konsep menarik. Dari mana kamu tahu itu? Dari waktu SMA, pas pelajaran sosiologi. Ya, betul. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi, teman-teman mengulang konsep, istilah, kemudian diargumentasikan, itu satu yang unik bagi saya. Dan karena juga, kalau kita datar ya, datar itu kan kayak TikTok kali ya. Fenomena TikTok itu fenomena yang paling tidak beres salah satunya ya, untuk kreativitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita dituntut untuk berjoget, berdansa dengan yang sama. Itu penyeragaman baik itu. Nanti kita di lain lagi itu TikTok kalian yang sangat kritis justru wah ini membahayakan gitu. Jadi keberanian kita untuk nari begini segala macam kan dibikin sama. Coba cek aja TikTok kalian masing-masing. Apa sudah kalian merasa dengan lagu ini maka begini gerakannya atau tidak? Nah, itu anak sosiologi harus lebih jeli dan kritis itu. Jadi kalau TikTok nyanyiannya begini kalian ubah. Saya boleh ikut TikTok, tapi saya harus begini, misalnya. Oke, Ahmad Bagas. Silakan, Ahmad Bagas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagas Kurniawan, asal dari Magelang. Asumsi saya digambarkan seperti pendaki gunung, karena ketika mau melihat orang, tahu sifat asli seseorang, ajaklah dia gunung.
Oh, maksudnya kalau di gunung kamu tahu sifat seseorang, terus kemudian kalau di lain di tempat biasa nggak kelihatan gitu, atau gimana? Ya itu banyak yang orang bilang kayak gitu, Pak. Saya nggak mau orang bilang, kamu yang bilang. Ya kayaknya seperti itu, Pak. Contohkan satu. Nggak problematis. Kamu mulai sekarang teman-teman jangan main klaim. Apa yang kalian alami, oke, saya terima sebagai apa interpretatif ya, sebagai ending. Jadi kalau kata Weber itu sebagai first hand. Jadi first hand itu ya pemahaman. Oke, ada satu peristiwa, subjek yang diceritakan. Saya terima. Kalau kata orang-orang enggak, saya nggak perlu dengerin orang-orang di sini. Apa yang kamu tahu? Kamu bisa kenal karakter seorang ketika gunung. Ya ketika kalau di gunung itu kesolidaritas seseorang, Pak, diuji di gunung. Ya. Oke, kamu ingin melihat bahwa di gunung itu bagaimana orang melakukan tindak secara solidaritasnya itu kan gitu. Oke, bisa diterima karena itu pengalamanmu. Rajwa, terima kasih Bagas. Aisyah Rajwa Sulaiman. Ya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rajwa Sulaiman, biasa dipanggil Rajwa. Saya berasal dari Serang, Banten. Mengasosiasikan diri saya sebagai rumah, saya kira. Ulang bahasanya jangan mengasosiasikan. Saya mengasosiasikan. Masa siapa? Mengasosiasikan. Okay. Maaf Pak, mengasosiasikan. Mengasosiasikan. Ya teman-teman harus ada dengan bahasa juga ya bersamaannya. Saya agak sensitif dengan bahasa itu, makanya kalau keliru ya nggak ada masalah sebenarnya, tapi dilatih. Lanjut, mengasosiasikan dirimu dengan rumah Pak. Oke, bagaimana itu? Karena saya kira saya lebih sering berkutat sama pikiran-pikiran saya sendiri, lebih sering sibuk menata diri saya sendiri gitu dan melihat keadaan di luar tuh dari jendela saya sendiri gitu Pak. Tapi jika memang ada yang ingin bertamu ke saya atau ada pikiran-pikiran dari luar yang ingin datang kepada saya gitu, saya menyambutnya dengan baik dan mungkin sedikit selektif gitu Pak. Karena kan tidak semua pikiran dan tidak semua orang bisa bertamu sembarangan ke rumah gitu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Rajwa. Ide dan konsep-konsep yang kamu pakai itu menarik dan secara besar bagus. Jadi dalam rumah kemudian kamu ada jendela, kamu melihat orang-orang di luar lewat jendela, kemudian dari jendela itu kamu bisa seleksi siapa yang masuk, siapa yang makan kamu. Itu satu deskripsi yang Najwa dapat dengar cerita begitu. Jadi bagaimana teman-teman menemukan kata kunci kemudian mengasosiasikan itu masih banyak. Semakin ada kata kunci yang menarik, nah akan keren kelihatannya gitu. Ya pastinya harus kayak gini. Kalian terus akan bertingkat dan berkembang. Dan ini sosiologi teman-teman, bukan jurusan mesin, bukan jurusan teknis ya. Teman-teman harus kayak bahasa dengan komunikasi, dengan relasi, dengan segala hal lah. Tetap jangan, ini masih awal beserta kalian dan terus belajar berkembang bersama temannya, bersama peradaban, bersama semuanya keluarga situasi pandemi. Di makna rumah itu beda sekali sekarang, itu banyak riset tentang rumah. Apa sebenarnya rumah, apa fungsi rumah, itu muncul lagi setelah begini. Karena di dalam rumah itu pun terjadi kekerasan, di rumah itu pun terjadi apa istilahnya ya, bagaimana masyarakat, bagaimana masyarakat itu terbentuk sekarang dari unit-unit kecil namanya rumah. Itu menarik dalam sosiologi teman-teman. Mungkin kalau sosiologi teoritis ya sosiologi keluarga. Oke, terima kasih Rajwa. Asna Laraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Kedengaran dengan baik.
Perkenalkan, nama saya Asna Laraswati, biasa dipanggil Asna. Asal saya dari Yogyakarta. Saya mengasosiasikan diri saya sebagai sebuah kamera, karena menurut saya kamera itu menangkap segala momen yang ada di sekitar kita, dan saya suka mengamati berbagai hal, kemudian menyimpan apa yang saya lihat dan saya amati, kemudian saya menyampaikannya dengan baik begitu. Oke, terima kasih Asna, menarik ya. Kamu menghasilkan kamera, kemudian dari kamera kamu mendesain secara baik, bagaimana kamu melihat, menangkap, dan menyimpan. Gitu. Karena kehidupan sosiologis kita, kehidupan sosial kita kan proses itu. Proses kita melihat. Dari itu kita memahami, dari itu kita menangkap, bertindak, menyimpan, itu kira-kira. Bagus sekali. Terima kasih. Dan Umi Latifah. Umi Latifah, silakan. Halo Pak, sudah terdengar Pak? Ya, dengar dengan baik, silakan. Kenalkan, nama saya Umi Latifah dari Bantul, Yogyakarta. Saya mengasosiasikan diri saya sebagai hukum-hukum fikih modern yang bersifat dinamis, yang mengamati permasalahan di sekitar dan menyaring hal tersebut untuk menjadikan hukum-hukum baru. Oh, ini ya, membaca ya. Udah dibuat Pak dari tadi. Sudah dibuat. Oke, sekarang lihat kamera tanpa lihat teks. Tambahkan penjelasanmu, argumentasimu lengkapi. Apa yang dimaksud dengan asosiasi dirimu dengan fikih modern itu? Coba kamera, nyalakan mic-mu dan silakan berbuat. Saya suka mengamati permasalahan yang di sekitar saya dan menyaring hal tersebut, menjadikan hukum baru. Apa yang baik dan yang buruk untuk saya. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih, Umi. Saya maksudnya kok agak noleh, kayak kurang percaya diri gitu ya. Makanya saya tak lihat aja. Bagus sebenarnya kamu mengaitkan diri dengan hukum fikih, hukum fikih itu bagus gitu ya. Bagaimana kemudian kamu punya pattern, punya rule, punya cara, punya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Kemudian bagaimana realitas sosial yang di sekitar, kemudian mau ambil suatu dengan kerangkamu. Fikih itu kan kerangka positif ya. Itu positif sekali, formal. Jadi dalam fikih itu boleh, tidak boleh, dan halal. Tidak ada yang abu-abu dalam fikih. Nah, itu istilahnya apa ya namanya ya, kata kunci yang menarik. Umi sudah mengembangkan ke ranah itu. Tren nih pastinya. Ya. Terima kasih Umi. Lanjut ke Eni Purwaningsih. Eni, silakan. Mic-mu dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Purwaningsih dari Bantul, Yogyakarta. Saya mengasosiasikan diri saya seperti Mbak Asna tadi, kamera, cuman penjelasannya beda ya. Saya suka bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan baru, tapi lebih ke mengamati, terus merekam misalnya berdiskusi gitu, merekam terus jadi tahu sudut-sudut pandang mereka gitu kan Mbak, terus merekam jadi suatu saat tuh saya putar, oh sudut pandang mereka gini gitu Pak. Terima kasih Pak. Apa tadi yang baru menurutmu? Kata kuncinya yang baru apa dari penjelasan Asna? Gimana Pak? Kamu kan bilang ada tadi sama-sama kamera asosiasinya, tapi punya penjelasan baru. Asna itu udah menjelaskan melihat, menangkap, kemudian menyimpan. Itu kan 3 kata yang menarik itu. Kamu nambahin apa itu tadi? Jadi apa yang baru dari dirimu? Oh, saya suka itu Pak, suka
ngedengerin sudut-sudut pandang orang gitu, Pak. Oke, makasih. Ahmad Nurdian. Ahmad Nurdian. Ahmad Nurdian. Oke, berarti yang kemana? Lanjut ke Arsitri. Arsita Safitri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Saya Arsita Safitri, biasa dipanggil Sita, asal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Asosiasi saya sosial media. Soalnya kan sekarang lagi PPKM, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Terus kalau mau lihat aktivitas teman-teman, menilai kehidupan teman-teman, lagi ngapain, gitu-gitu, kita tahu dari sosial media. Jadi saya biasa mengamati seseorang dari sosial media. Terima kasih. Oke, terima kasih Sita. Lanjut ke Ayu Dwi Marintan. Ayu Dwi Marintan. Ayu Dwi. Ayu Dwi Marintan. Oke, lanjut. Sepertinya dia keluar masuk ya. Sinyal mungkin ini. Siapa lagi belum? Dita Restiana. Silakan. Halo, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dita dari Gunung Kidul. Saya mengasosiasikan diri saya seperti organisasi, karena saya suka berjalan bersama. Terus kayak dengan berorganisasi kita dapat menekan diri kita dapat mengambil ilmu dari orang lain, kita dapat mengetahui karakter banyak orang yang berbeda, sudut-sudut pandang orang yang berbeda. Itu, Pak. Oke, terima kasih Dita ya, asosiasi yang baru dan menarik. Itu sangat sosiologis tentu saja, mengasosiasikan diri dengan organisasi. Ini dari Gunung Kidul. Makasih. Lanjut saya ke Ratna Ayu Dini Hoy. Silakan. Assalamualaikum, Ratna Ayu. Pak. Waalaikumsalam. Saya Ratna Yudini Khairunisa, asal dari Bogor. Saya mengasosiasikan diri saya seperti sebuah kafe. Walaupun di sana banyak orang, tetapi suasana tetap tenang. Selain itu, kita dapat berinteraksi dan bisa mengamati aktivitas lain juga di sana. Seperti itu, Pak. Bentar, kok video kameramu nggak Pak dirimu. Nah, oke, baru ulang itu. biar kelihatan muka. Jadi saya kan setidaknya kenal lewat video kalian, kamera. Silakan. Saya mau dengan Diulangi, Pak. Iya, dan lihat kamera. Lihat kameramu itu, ekspresikan ini lirik kiri kan. Tidak ada siapa-siapa. Ayo, lihat kamera. Perkenalkan, saya Ratna Yudini Khairunisa. Saya berasal dari Bogor. Saya mengasosiasikan diri saya seperti sebuah kafe. Walaupun di sana banyak orang, tetapi suasana tetap tenang. Selain itu, kita juga bisa dapat berinteraksi dan bisa mengamati aktivitas orang lain seperti itu, Pak. Kamu sangat tekstual ya sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa. Oh, Pak. Atau sudah hafal itu? Apa, Pak? Baca atau sudah hafal? Enggak, Pak, saya nggak baca. Bagus berarti kalau tidak baca, tapi bagus kalimatmu. Terima kasih Ratna Ayu. Lanjutnya kita ke siapa lagi tadi? Sorry. Coba saya jalankan ya. Kalau misalnya ada yang belum kepanggil, silakan nanti bersuara sendiri. Di sini ada Iqbal Pramudia. Silakan Iqbal. Ya, Pak.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muh Iqbal Pramudia. Biasa dipanggil Iqbal. Saya mengasosiasikan diri saya sebagai superhero. Superhero itu memiliki sifat kepemimpinan, kuat, serta mengayomi sesama teman, sama masyarakat, dan melindungi yang paling penting. Seperti itu. Suka kartun ya kamu ya? Atau komik ya? Suka Avengers. Avengers. Superhero siapa, Iqbal? Hulk sama Thor. Itu kamu itu bisa termanifestasi dalam sosial itu. Ya karena itu berhubungan tentang perlindungan sama masyarakat seperti itu, Pak. Saya suka superhero yang seperti itu. Kamu suka melindungi. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya, lanjut. Makasih Iqbal. Ita Azkiati. Ita Azkiati. Silakan. Suaramu belum ngeran, masalah di mana? Coba lagi. Ya, suaramu belum keluar, belum muncul di sini. Pasti kali. Saya coba lanjut ke Rahmi Faradila. Silakan Rahmi Faradila. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Faradila. Saya berasal dari Lampung. Nyalakan coba videomu, kameramu. Terus? Saya stabil aja. Kamu lihat kamera, kalau kamu pakai HP mau taruh di depanmu, stabil gitu lah, stabil, diem. Iya, udah Pak. Saya mensosialisasikan diri saya seperti mensosialisasikan ya, mengasosiasi. Kata dasarnya asosiasi. mengasosiasikan diri saya seperti perpustakaan. Terus? Karena saya termasuk orang yang suka tempat sepi dan suka membaca buku. Dengan membaca buku, saya mempunyai wawasan yang lebih, dan dengan wawasan itu saya bisa mengenal atau dikenal orang dengan mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Karena pada dasarnya makhluk sosial itu tidak berdiri sendiri. Oke, terima kasih Rahmi. Buku apa yang sedang kamu baca? Kenapa Pak? Buku apa yang sedang kamu baca? Enggak ngebaca buku. Tadi kayaknya sudah baca. Kenapa Pak? Buku apa yang sedang kamu baca? Buku yang sedang kamu baca. Yang sedang dibaca sekarang? Iya betul. Kalau sedang itu sekarang. Kalau akan itu besok dan ya, kalau itu kemarin. Jadi teman-teman peka dengan bahasa ya. Kamu sedang apa yang sedang lakukan? Kamu sedang apa? Sedang baca apa sekarang, Faradila? Enggak Pak, lagi nggak baca buku. Oke, berarti tadi kemudian dilanjutkan bentar lagi punya buku apa yang sedang dibaca, seperti ada. Kenapa Pak? Putus-putus, maaf. Ya, maaf, sorry, suara saya memang putus-putus, nanti saya harus pecahkan sendiri ini. Oke, nggak apa-apa, saya lanjutkan ke yang lain. Terima kasih Rahmi. Terima kasih, kita lanjut ke Eni Purwaningsih. Eni Purwaningsih, silahkan. Assalamualaikum Mbak, tadi udah. Oh tadi, oke. Sorry, kalau saya ulang lagi karena sepertinya harus ini. Teguh Basori. Silakan Teguh Basori. Silakan nyalakan dulu mic-mu, Teguh Basori.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teguh Basori, saya dari Karangmojo, Gunung Kidul. Saya mengasosiasikan diri saya sebagai sebuah air. Di dalam masyarakat desa, kita sebagai masyarakat sosial harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, Pak. Sebagai remaja, kita harus memberikan suri tauladan bagi teman-teman kita yang lainnya. Kita harus memberikan manfaat, Pak. Seperti contohnya ikut ronda malam, kerja bakti. Nah, seperti itu bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada teman-teman remaja sekarang, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Teguh. Ini kamu jadi calon kepala desa, bagus ini besok ini. Luar biasa, sudah sangat pas ya, kamu jadi bagian dari masyarakat itu. Itu penting. Ini sebelum saya lupa, mumpung teman-teman masih ada di rumah dan kemudian sudah mengenali teori-teori sosiologi, bagaimana cara berpikir sosiologi segala macam, manfaatkan kalian untuk lebih peka. Jadi, saya belajar ini di kelas. Saya ingin lihat dalam kehidupan masyarakat saya. Itu cara mengingat, salah satu cara mengingat pelajaran, teman-teman. Ya, teori-teori kan dimanapun kan tetap susah ya, bukan susah, bikin malas gitu loh. Ya, normal itu kalian jangan berkecil hati. Aduh, ini kok ngomongin tentang alienasi, ngomongin apa pusing gitu misalnya. Apa alienasi kemudian lihat di sekitar kalian. Itu justru lebih bagus ya. Meskipun nanti ya di Jogja pun nggak apa-apa ya. Ketika di Jogja, tapi mumpung sekarang di kampung kalian yang lebih akrab, lebih dekat keseharian, menurut saya itu silakan bisa dimanfaatkan itu. Selanjutnya di sini ada Permata Egi, sudah ya? Oh, sudah Permata Egi. Sania Putri. Sania Putri. Sania ini kakak tingkat kalian. Muhammad Ridho, kita skip Sania. Muhammad Ridho. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ridho Al-Ghifari, asal dari Bantul. Saya mengasosiasikan diri di bidang kuliner, Pak. Silakan. Ya, kebetulan juga saya di rumah ini sedang buka usaha dan saya itu senang dengan memasak hidangan mereka terus menyajikan ke pelanggan itu, Pak. Dengan begitu saya bisa mengembangkan usaha keluarga ke depannya lebih baik lagi. Oke, menarik ya. Kira-kira aspek sosiologi Pak di balik kuliner menurut lain tadi menyajikan ke pelanggan? Kita bisa berinteraksi dengan kegiatan jual beli itu, Pak. Oke, terima kasih Muhammad Ridho. Asosiasimu menarik ya kuliner, dan sekaligus punya bisnis kuliner. Nanti bisa belajar dari situ. Jadi aspek sosialnya itu apa saja itu bisa, teman-teman. Evi Puji Lestari. Lestari, silakan. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Evi Puji Lestari. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya mengasosiasikan diri saya itu seperti bunglon, Pak. Seperti apa? Bunglon? Seperti bunglon, karena kalau bunglon itu kan dapat berubah warna ya Pak. Kalau sesuai kayak sesuai suhu, sesuai keadaan itu kan bunglon bisa berubah warna ya Pak. Jadi itu kayak saya loh Pak. Saya itu introvert tapi itu tidak antisosial. Jadi kayak terkadang itu saya perlu waktu sendiri untuk perlu waktu sendiri untuk bisa menghealing diri saya sendiri lupa. Tapi kan itu juga tidak bagus kan kalau terlalu introvert. Jadi saya juga suka mencoba untuk bersosialisasi di lingkungan Pak. Terus juga karena saya introvert, saya itu sekarang masih mencoba untuk bersosialisasi juga lewat internet Pak. Jadi itu saya kan suka baca novel kebetulan, jadi saya ikut kayak perkumpulan yang baca novel itu Pak di internet kayak gitu.
Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Evi, menarik ini asosiasimu dengan bunglon. Dan bunglon itu sebenarnya nggak ada istilah dalam konteks sosial ya, sosiologis. Tapi kita pakai itu tuh sebenarnya. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu kan kita kenal dengan blocking, ada dramaturgi, nanti mungkin sebagian yang sudah yang kenal, itu sebenarnya juga bisa diasosiasikan dengan bunglon itu gitu ya. Sekarang saya berhadapan dengan para raja misalnya, jadi saya harus kayak apa? Saya berhadapan dengan masyarakat yang apa, taruhlah misalnya yang sopan dan mis, masyarakat apa? Itu kan casting gitu. Jadi kita casting A ke B, dari B ke C, itu kan bunglon, itu bagus. Tapi Evi, Puji Lestari, jangan berkecil hati. Kamu dengan masuk dalam kelas sosiologi, bertemu dengan orang, sosialisasi, proses penempaan dirimu terus berkembang. Jadi introvert itu mungkin satu sisi secara apa ya, perlu jangan terlalu kuat gitu, tapi di sini ada manfaatnya tentu saja. Apalagi kamu pembaca novel misalnya. Cilacap itu salah satu ya novel yang harus kamu baca, itu punya Ahmad Tohari. Sudah kamu baca, Evi? Gimana, Pak? Novelnya Ahmad Tohari sudah kamu baca? Belum, Pak. Oke, silakan Saya dicari ya. lebih itu suka cerita kayak novel. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, silakan atas nama Ahmad Tohari, itu dari Banyumas sana, itu menulis novel yang sangat bagus, silakan dicari. Ahmad Tohari. Nah, kamu harus baca itu. Biar masa penulis daerahmu kamu nggak baca. Lanjutnya Umi Lailatul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Lailatul Munawaroh. Biasa dipanggil Umi. Asal saya dari Sleman, Jakarta. Saya mengasosiasikan diri saya seperti alat musik yang dapat menggambarkan, mengekspresikan perasaan sebelum kita itu merangkai kata-kata. Dan melalui alat musik juga dapat membantu kita dalam bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat. Apa kita membantu alat musik dengan kehidupan masyarakat? Kayak apa? Apa contohnya? Misal karawitan gitu kan, Pak. Karawitan itu melalui nanti misal grup di dusun nanti semisal perkumpulan dari orang-orang dusun itu ada kolaborasi dengan dusun lain, nanti ada kolaborasi dengan desa lain, bahkan antar provinsi. Jadi dapat membantu juga dalam berinteraksi dan membantu mendekatkan dalam bermasyarakat, dari masyarakat yang kecil menuju masyarakat yang lebih besar. Oke, terima kasih. Umi Lailatul mengasosiasikan dirinya dengan musik. Nanti kalau dalam sosiologi ada sosiologi musik, itu salah satu cabang yang menarik juga ya. Saya lanjut kepada Hana Fitri Atus Solehah. Hana. Oke, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hana Fitriatus Solihah, dipanggil Hana, saya dari Jogja. Saya mengasosiasikan diri saya sebagai kafe, karena dari kafe tersebut saya bisa mendapatkan relasi pertemanan yang baru. Misalkan teman SMA saya yang sedang berkuliah di UNY, UGM, atau UAD, itu membawa temannya sekelas. Nah, nanti saya bisa berkenalan dengan teman baru dari situ. Oke, terima kasih Hana. Terima kasih, Pak. Lanjut saya ke Maulana Jody. Sepertinya belum ini. Maulana Jody, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Jody Setiawan, saya dari Salatiga, Pak. Kemudian saya mengasosiasikan diri saya itu seperti jembatan penghubung dari bagian satu pada bagian yang lainnya. Misalnya begini, di kampung saya, rata-rata sebaya saya ada yang mungkin mempunyai sifat yang agak introvert ataupun kurang bersosialisasi. Nah, di sisi lain ada juga remaja yang dalam tanda kutip mempunyai sifat agak nakal. Nah, dari dua bagian ini
kecil kemungkinannya untuk mereka itu bersosialisasi. Nah, ini yang kemudian memacu saya untuk menjadi jembatan keduanya. Nah, dengan apa jembatan itu saya bangun? Saya mencoba mengumpulkan irisan-irisan yang ada pada kedua kelompok tersebut yang dimana bisa menjadi fondasi, Pak. Mungkin yang satu suka olahraga, satu juga suka olahraga, saya mencoba untuk menghubungkan keduanya karena kalau tidak dihubungkan di desa itu mungkin kedepannya akan membuat masalah sosial yang berkelanjutan, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, kata kuncimu apa tadi? Sorry, saya agak kehilangan. Hilang tadi. Jembatan penghubung, Pak. Oke, jembatan penghubung. Terima kasih, Maulana Jody. Kamu mendeskripsikan dengan sangat baik. Itu luar biasa. Kemampuan kamu berretorik juga, argumenmu kuat di situ. Siapa yang di sini? Rahmat Randiko. Rahmat Randiko. Oh iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameramu, Rahmat. Kok nggak bisa ya? Oh, bentar, Pak. Ya udah kalau nggak bisa. Nggak mau, Pak. Ya silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Rahmat Randiko Harfandi, biasa dipanggil Rahmat, asal Sumatera Barat. Mengasosiasikan ya, Pak. Kalau guru saya itu nyaranin saya itu jadilah seperti laut. Terima apa yang ada di luar, terima semuanya, tapi buang yang buruk-buruk. Saya melihat laut ketika dia menerima sampah, apapun itu, baik itu kotoran, tapi akhirnya dibalikin lagi ke orangnya ketika itu hal yang buruk. Mungkin itu. Emang laut bisa membuang yang buruk-buruk? Iya kalau sampah karena ringan. Kalau semisal ada beban berat, kotoran-kotoran berat dan kemudian ke dalam laut, bisa dikembalikan nggak sama laut? Kalau saya ketika kotoran itu berat, contoh kotoran, maaf ya Pak, kotoran kita itu, kotoran baik itu kotoran ternak. Saya pikir itu juga hal yang bagus ketika dia itu datang dengan membawa makanan. Contohnya di kotoran ternak itu kan ada sesuatu yang memiliki nutrisi yang bagus gitu loh Pak. Kan nggak semuanya yang dihabisin di sana. Ada yang kembali lagi, contohnya ketika kelapa atau besi lah atau jangkar itu yang jatuh Pak. Itu malahan akhirnya menjadi sebuah hal yang indah di laut yang jadi kayak terumbu karang gitu loh Pak. Oke, terima kasih Rahmat. Dari mana tadi semua? Dari Padang, Pak. Oh, Padang ya, kelihatan logatmu. Kalau ingat Padang itu saya dengan teman-teman para penulis di sana itu. Novel-novelis, cerpen-cerpenisnya itu. Kan kelihatan kamu tadi. Meskipun yang buruk seperti apa, kemudian besi jadi jangkar, jadi karangan, itu salah satu asosiasi yang menarik dari kamu, Rahmat. Oke, saya lanjut. Siapa yang belum? Sepertinya ini belum nih. Tira Wulan nih belum. Tira Wulan. Ya Pak, Assalamualaikum. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Silakan dibuka kameramu. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Tira Silakan. Wulan Permatasari. Asal saya dari Bolu. Saya mengasosiasikan diri saya dengan dapur. Karena dengan dapur memberi saya ruang untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri, dan karena di masa pandemi ini dapat meredakan stres dan konflik dengan diri saya sendiri. Dengan hasil kreativitas saya tersebut bisa membuat saya bahagia karena bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat juga untuk diri saya sendiri. Dan dapat lebih menjalin komunikasi lebih baik lagi dengan orang lain dengan hasil tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Menarik, Tira, kamu mengasosiasikan dirimu dengan dapur, kemudian kamu eksplorasi sedemikian rupa. Meskipun mungkin bagian anak-anak yang di sini
rada-rada feminis misalnya. Ini kan ya kalian ini nanti besok-besok ini bisa jadi calon feminis semua ini beberapa bagi ini. Jadi misalnya perempuan juga nggak harus misalnya mengurusi dapur itu nanti akan kalian alami dalam hidup kalian sebagai mahasiswa. Jadi bukan kemudian kalian jadi feminis semua, enggak, itu pilihan. Tetapi setidaknya wacana itu akan kalian itu akan kecipratan. Kan apa istilah kalau itu air itu kan akan terbasahi juga. Oke, selanjutnya siapa? Ini sudah selesai ya. Coba mohon yang belum nyalakan suara. Yang belum kan membuka mic atau kamera. Yang lihat Sania belum. Saya belum, Pak. Silakan Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina Oktavia. Saya dari Yogyakarta. Asosiasi saya seperti jembatan, karena jembatan bukan hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Dengan jembatan juga dapat memotivasi saya untuk tidak mudah menyerah, karena rintangan dan masalah itu pasti ada dan kita bisa menyelesaikannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Aulia. Kamu mengasosiasikan dirimu dengan jembatan. Ini menarik, ini dalam sosiologi juga pasti ada istilah jembatan ya. Negosiator misalnya, itu ada itu. Terus apa namanya, pihak ketiga, third parties. Jadi kalau dalam konflik pihak pertama, pihak kedua itu konflik itu. Nah pihak ketiga itu, nah itu jembatan namanya. Jadi ada third party itu pihak ketiga yang nanti akan menjadi jembatan. Terima kasih tadi Aulia. Apalagi yang belum saya lanjutin sedikit lagi ntar. Saya Ayu Dwi Maritan, Ayu Dwi. Silakan. Silakan Ayu Dwi. Ayu Dwi, silakan. Suara saya kedengeran. Kamu sampai 2 ini yang masuk. Iya. Saya coba ke Rafif Suhdi. Rafif Suhdi, silakan. Suaramu kok kecil sekali ya. Terus. Iya, udah kedengeran, tapi kecil aja, terus lanjut. Oke, Raffi, mana kamu tadi? Tidur. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Marintan, apa sekali lagi? Ayu Dwi Marintan. Oke, sepertinya cukup untuk sesi perkenalan. Yang belum saya kenal nanti insya Allah di tengah jalan kita kenalan. Saya ingin satu hal yang ingin memastikan bahwa teman-teman perhatikan ini. Kontrak belajar. Oke, topiknya sudah ada ini ya, ini sudah nanti mungkin di perjalanan kalian ingin belajar apa, silakan sampaikan ke saya. Ini apa topik bahasan, kita akan mempelajari kira-kira semua ini. Dan kalau misalnya tengah jalan belajar apa, silakan di komunikasi sesuatu misalnya. Tapi ini memang kelanjutan sosiologi klasik ya, sedang saya rapikan lagi RPS-nya sebenarnya. RPS nyaris seperti sosiologi kelas lanjutan, makanya saya ingin mengembangkan ke tugas harian nanti, reguler, bukan tugas harian, tapi tugas minggu. Itu juga akan menjadi perhatian saya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini mohon dicek, mohon diperhatikan ini di sini. Di sini saya memang tidak memakai kehadiran. Saya terlalu suka, tidak ini ya, tidak suka lah istilahnya dengan tidak mau pakai
Kehadiran itu sebagai suatu yang, kalau jadi prinsip begini, ini adalah universitas, konteksnya diperhatikan teman-teman. Ini universitas, kalian masuk di sini adalah dengan kesadaran rasional, dengan pilihan yang sudah disiapkan. Apa mau belajar atau tidak itu adalah kemerdekaan kalian. Jadi taruhlah misalnya nggak pernah masuk, tapi ketika ada tugas apa segala macam dia bisa kebaca, bisa menunjukkan bahwa bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tentu saja keaktifan dan juga reguler tugasnya itu akan saya pantau terus. Jadi di sini ada keaktifan 10%, UTS 25%, UAS 25%, dan tugas 40%. Nah, tugas ini bisa variasi. Tapi tugas reguler itu pasti menulis para sosiolog modern dalam bentuk esai. Ini di blog teman-teman posisinya. Terus kemudian yang kedua tugas observasi sosial itu nanti kita akan sampaikan. Silakan teman-teman untuk memperhatikan lagi tadi khususnya untuk kontrak nilai. Kalau ada masukan silakan, misalnya kalian presensi juga harus ada, saya tentu saja akan saya tulis. Silakan teman-teman, semoga suara ketangkap di sini untuk memberikan catatan-catatan terhadap kontrak tadi. Kalian sudah pada baca semua pastinya. Permisi Bapak. Silakan Iqbal, gimana? Memberikan masukan terkait penilaian. Saya kira penilaian mengenai presensi kehadiran itu menurut saya ada Pak, sebagai apresiasi kita udah bangun pagi, udah datang, seperti itu menurut saya. Paling tidak 10% atau berapa persen itu menurut saya perlu. Oke. Terima kasih Iqbal. Ada yang lain? Presensi mau di apa saja coba. Kalau menginginkan presensi, saya juga setuju dengan Iqbal ya. Ada aspek itu. Jadi kehadiran kalian itu harus diapresiasi. Kalau saya rata-rata kepada keaktifan sejauh ini dari kelas-kelas sebelumnya ya. Kalau kalian aktif komunikasi itu saya sudah anggap sebagai partisipasi dan apa istilahnya ya, apresiasinya di situ. Jadi otomatis saya akan tandai nama-nama kalian yang terlibat di kelas apa segala macam. Ada lagi? Ini sebelum di sini ada teman-teman Pak bersuara tentang absensi itu penting. Silakan coba. Karena saya nggak pakai ini ya. Cuma harus dengar suara kalian. Dani Alin yang nyala ini sama nilai Laila gimana? Presensi akan saya adakan 10%. Pak, kalau presensi diadakan. Setuju ya, oke. Kalau Umi Laila gimana Pak? Umi Lailatul tadi presensi muring untuk dimasukkan. Saya masuk 10% kalau kayak gitu. Saya manggil orang-orang yang nyala di miranya nih. Kalau yang sedang mati. Umi? Iya Pak, iya. Presensi cocok nggak dimasukkan? Setuju nggak kamu? Presensi menurut saya iya. Dimasukkan penilaian Pak. Oke, 10% akan saya masukkan mulai gitu biar nggak lama-lama ya. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan. Maaf sebelumnya Pak. Kalau presensi dimasukkan Pak, berarti ada perbedaan antara orang yang aktif sama orang yang cuma absen doang ya Pak. Saya mikirnya gini Pak, ketika dia hadir, kalau nggak aktif ya nggak ada gunanya ya juga Pak. Tapi kalau dia nggak hadir nih Pak, walaupun nggak ada presensi nih, tapi dia aktif nih,
walaupun kalau ketika tugas dia ngerjain dia aktif, kalau ketika itu dia masih chat, tapi ketika kuliah dia nggak hadir. Gini, Kan ada, saya ingin pastikan beberapa hal. Absensi kalau itu berlaku, kalian harus lebih dari 75% hadirnya. Kalau suatu semester taruhlah 14 pertemuan, kalian cuma masuk taruhlah misalnya separuhnya, 7 pertemuan, maka otomatis kalian tidak boleh mengikuti UAS. Itu sistem yang main. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau misalnya tanpa absensinya kalian saya berlakukan, jadi nggak hadir, saya akan nggak hadir. Gitu lah, nggak hadir. Itu akan termanifest, terbentuk, terrecord. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya berlaku absensi seperti yang disampaikan Rahmat, iya Rahmat. Jadi kalau yang penting dia hadir, ada, saya sapa nyapa, saya cek ada. Tapi jangan kemudian kalian hanya muncul di layar kayak gini nggak hadir ya. Saya meskipun contohnya gini, saya kasih absensi di Google Form ataupun di daring UIN misalnya. Kalian mengisi absensi. Tetapi ketika diskusi begini, saya nyebut namanya sampai dikasih panggil dan kalian tidak ada. Meskipun hadir, kebijakan ada di tangan saya. Jadi kehadiran kalian mungkin telah dianggap separuh. Itu. Jadi begini Rahmat, kamu tidak mau jarang tidak hadir, caranya ya seperti yang tadi, hadir dulu di absensi, tapi aktif bicara yang lain. Itu teman-teman sekalian. Jadi Rahmat bisa memanfaatkan yang lain. Bangun ini anak ingin tonton. Oke, akan saya masukkan absensi, tapi Rahmat bisa dengan siasat yang tadi. Silakan isi absen. Absensi itu kebijakan 15 menit pertama teman-teman, harus absen semua. Dulu yang nggak mau peduli absen lagi ya, ingat itu. Di 15 menit pertama itu kalian sudah harus tidak datang nggak apa-apa, nggak akan mengurangi. Maksud saya misalnya gini, ini Rahmat ini Mbak, ini penting ini, artinya dia salah satu yang ini agak. Jadi silakan absen secara nanti akan misalnya nggak mau terlibat di kelas, yang penting absen. Kalau enggak absen, karena data saya akan lihat di absen itu otomatis langsung tidak present, tidak present, otomatis langsung tidak hadir di data saya. Nah, persoalan aktif ya Pak, nanti yang aktif akan saya kasih hadiah gitu. Iya benar. Nah ini. Bukan itu maksud saya Pak, maaf sebelumnya Pak. Bukan itu maksud saya. Maksudmu gimana? Enggak Pak, saya pertanyaannya, apakah nanti yang 10% ini pengurangannya di mana Pak? Yang apakah dikeaktifkan itu disamakan dengan absensi atau gimana itu Pak? Jadi begini, yang penting kalian absen itu otomatis sudah dapat stabilitas untuk kedua ya dapat nilai, dapat aksi. 10%. Kemudian kalian aktif juga 10%. Kan begitu. Jadi yang saya ini di tugas kan tadi 40%, saya turunkan jadi 30%, kan begitu. Jadi berbeda ya Pak antara keaktifan sama absen. Berbeda ya. Aktif ini partisipasi ya. Aktif bertanya, merespon, diskusi namanya. Bukan aktif hadir aja. Itu kalian yang itu yang saya bingungkan Pak. Bukannya saya nggak mau absen Pak, tapi itu yang saya bingungkan. Ini mana yang mau dikurangin itu loh Pak. Jadi yang oke, sepertinya absensi masuk ya biar kalian juga. Oke, kan nanti lalu saya share lagi. Nah kemudian yang kedua, baru sama ibu ya. Ini teman-teman, anak saya mau lihat kalian katanya. Ini baru usia 2,5 ini. Yang kedua, saya ingin memastikan tentang ini teman-teman sekalian. Ini saya buka lagi, ini penting sekali. Nanti penjelasannya akan kita lanjutkan di WA dan segala macam ya. Inilah menulis. Oke. Jadi begini, saya untuk mata kuliah ini memang agak
bukan berat ya, tapi pijakan saya begitu. Jadi agak sedikit, bukan ini, yang ini sedikit lebih perhatikan teman-teman. Untuk saya itu ingin mengenalkan teman-teman, ingin mengakrabkan teori-teori sosiologi lanjutan, yang taruhlah yang modern gitu. Yang klasik ini, silahkan lihat itu. Jadi begini, kalian itu harus bikin yang namanya blog, blogspot, WordPress, Medium, apa yang segala macam. Atau mungkin media sosial, tetapi yang cakupannya luas tulisannya kayak Facebook, itu bisa saya terima. Nah, di situ kemudian kalian itu setiap minggu, yang ini pilih ini, saya gelapin ini pilih, ini modern ini pilih ini. Nah, ini silakan ditulis setiap minggu. Ini nggak banyak, maksimal minimal 400 kata kalau nggak salah yang biasa saya ini. Jadi silakan, itu ada 3 paragraf itu yang sudah saya pastikan di situ. Nah, teman-teman nanti setiap minggu nulis ini, nanti akan saya kasih contoh kakak tingkat kalian yang sudah menuliskannya. Gitu. Tetapi ingat, jangan plagiat ya. Nanti kalau plagiat akan saya kasih perhatian kalian. Jadi usahakan menulis sendiri. Ini sosiologi modernnya. Jangan yang klasik, kalau ini jangan ini. Tetapi yang modern ini, silakan dipilih ini dari Karl Mannheim sama Michel Brouwer. Michel Brouwer ini masih hidup ini, mereka semua ini sekarang. Ini lihat. Nanti yang paling penting sebenarnya diunggah ini ya di blogspotnya, di blog, di ini media sosial boleh, tapi Facebook seperti Twitter jangan ya, karena Twitter cuma kata itu. Instagram juga janganlah. Blog, jadi biar enak. Bisa nanti Instagram nyari semua website itu punya blog teman-teman. Tempo punya blog sendiri, Kompas punya Kompasiana, Twitter punya Medium dan yang lain-lain. Itu silahkan dipakai. Oke? Ini kalau ini nggak ada ini ya. Maksudnya kalian keberatan. Ini kan ngerjain aja. Nggak apa-apa aja. Tentu saja akan saya nilai ya. Dan ingat kan daripada kalian jangan yang ngerjain. Jadi eman. Nah ini saya sudah kasih ini teman-teman. Contoh dan kerangka tugas esai yang harus terdiri dari poin-poin berikut. Misalnya judulnya ini, paragraf pertama ini, kedua berisi ini. Contoh. Jadi biar teori teman-teman yang teman-teman baca itu betul diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Misalnya kayak Zidane misalnya, ataupun juga Jody misalnya punya kemampuan teknis menulis yang sudah oke, bagus. Nggak apa-apa, lampaui aja ini. Tetapi bagi teman-teman yang masih mau belajar awal, ikuti ini. Jadi nanti akan saya tahu, oh iya, si Jody ini kok sudah enak tulisannya, si Zidane ini kok sudah begini. Akan saya tahu itu pastinya itu. Itu apakah pertanyaan? Pesannya kan pesan-pesan saya ditangkap nggak? Iqbal, saya tadi ketangkap dengan baik nggak Iqbal? Hanif, saya tadi kurang bagus di layarmu di situ. Tapi ketangkap nggak pesan-pesannya? Tangkap, Pak. Ketangkap dengan baik, Hanif. Putus-putus sih Pak, cuman alhamdulillah ketangkap lah Pak. Keep poin-poinnya ketangkap Pak. Oke, terima kasih kalau kayak gitu. Kalau penugasan ini silahkan mengkonsultasi di grup saya. Silahkan pilih di sini ini. Ya, daftar sosiologi modern. Yang paling penting teman-teman caranya itu adalah baca ini. Contoh kerangka tugas esai. Nanti saya carikan kakak kelas kalian, akan saya share di grup bentar lagi ya. Selanjutnya adalah sebelum kita mengakhiri kelas, terima kasih sebelumnya teman sekalian. Mari kita masuk ke kuisis. Ini kayak seru-seruan aja.